Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 216501117 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime. Yaitu pertama, kasus pencurian identitas. Seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Contoh kasusnya pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Dengan demikian dapat dihukum dengan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE dan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE ini mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Berikutnya yaitu phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Contoh kasusnya ungkap penyebab YouTube DPR diretas tayangan judi online. Peretasan dapat dijerat dengan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Berikutnya yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server, atau jaringan komputer tanpa izin dari pemilik dan memungkinkan terjadinya pencurian data informasi. Contoh kasusnya 5 juta smartphone rentan terkena malware RotinSys. Pihak yang menyebarkan malware RotinSys dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Selanjutnya yaitu ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi dan pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Aksi ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu yang berupa uang atau pembayaran lainnya. Contoh kasus, serangan ransomware Bank Indonesia hantam 200 komputer di 20 cabang. Pelaku kebocoran data Bank Indonesia dapat dijerat dengan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 46 ayat 1 dan 2 Undang-Undang PDP. Selanjutnya itu peretasan. Peretasan penggunaan cara yang tidak konvensional atau terlarang untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke perangkat digital, sistem komputer atau jaringan komputer. Contoh kasusnya kebocoran data e-hack. Pelaku kebocoran data e-hack dapat dijerat dengan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. Selanjutnya yaitu serangan DDoS. Serangan DDoS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Contoh kasusnya, situs konde.co diserang oleh hacker. Pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Berikutnya itu pencurian kekayaan intelektual. Penjualan produk yang mengandung merek dagang terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek dagang. Contoh kasusnya dugaan kasus peredaran produk kecantikan palsu di loko pasar. Kasus dugaan pelanggaran kekayaan intelektual atas penjualan produk kecantikan palsu di loka pasar Shopee dan Tokopedia dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 107 Undang-Undang Hak Cipta. Berikutnya itu pemalsuan. Proses pembuatan, beradaptasi meniru atau benda, statistik atau dokumen dengan maksud untuk menipu. Contoh kasusnya pemalsuan dokumen COVID-19. Kasus dugaan pemalsuan dokumen COVID-19 dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE dan terlapor dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun
dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berikutnya itu pornografi anak. Pornografi anak adalah tindakan pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan termasuk sebagai perbuatan kejahatan seksual pada anak. Contoh kasusnya, pornografi anak di media sosial. Polda temukan 3.800 foto dan video. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE berbunyi melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Selanjutnya itu cyberbullying, penindasan atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Siswa bakar sekolah di Tamanganggung karena diduga sering dirundung. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Berikutnya itu penyebaran informasi online. Penyebaran informasi online. Informasi palsu adalah penyebaran informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Contoh kasusnya, kasus penyebaran berita bohong ijazah Presiden Jokowi. Pasal 14 ayat 1 KUHP, Pasal 55 ayat 1 KUHP, maka penyebaran berita palsu tersebut juga dapat diadili dengan penggunaan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Yang berikutnya itu peretasan email. Peretasan email adalah salah satu kejahatan siber yang mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka. Peretasan kasus RP 58,8 miliar UC bajak email perusahaan ventilator. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE, pelaku dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Berikutnya itu pengintaian. Suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan pengintaian. Kasus pengintaian dapat berupa tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, atau korupsi. Contoh kasusnya pengintaian nasi bungkus di balik penangkapan Lukas NMB. Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berikutnya yaitu penggelapan. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum pemilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Contoh kasusnya gelapkan uang perusahaan 600 juta. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Hukumannya adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar. Berikutnya itu kejahatan keuangan online. Kejahatan keuangan online adalah kejahatan yang menggunakan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan terhadap keuangan. Contoh kasus seorang residivis penipuan online. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik dapat dipidana 6 tahun dan denda 1 miliar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.